Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai pula kita pada saat di mana kita akan melaksanakan ibadah syahur yang penuh berkah dan ini merupakan sunnah yang diutamakan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan pada kita agar dilakukan betapapun hanya dengan sebutir kurma. Ya, tasyaharu walau bisiki tamaratin fa inna fi syahuri barakah. Ya, fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan sebutir kurma, karena itu adalah berkah. Baik, mudah-mudahan sahur kita ini menjadi penguat keberkahan Allah bagi kita hari ini dan saum kita hari ini menjadi saum yang terbaik yang menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat cinta Quran, ada satu kisah di mana diceritakan seorang laki-laki datang menghampiri Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya ada dalam satu majlis. Di dalamnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu sahabat menyaksikan laki-laki ini luar biasa, aneh, ya. Kayaknya asing ya. Dia tampil dengan syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya. Ya syadidu sawadi syar. Ya, hitam mengkilau rambutnya sebahu. La na'rifu minna ahadun man huwa. Kata Umar bin Khattab, kami tidak kenal seorang pun di antara kami siapa dia. Wala nura min athari safar. Ya, fi wajhih, kami tidak melihat di wajahnya wala nura minhu min athari safar. Kami tidak melihat padanya pada wajahnya bekas untuk melakukan perjalanan jauh, bekas melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, tiba-tiba orang tadi datang lalu duduk mengenakan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Lalu kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Rasulullah dijawab dengan rukun iman yang 6, sodakta kata dia. Lalu dia bertanya pada Rasul tentang akhbirni anil Islam, dijawab sama Rasulullah dengan rukun Islam yang 5, dia mengatakan sodakta. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah SAW tentang ihsan, lalu Rasulullah menjawabnya anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah pada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakinilah engkau melihat Allah. Yakinilah Allah melihatmu. Para sahabat takjub kepadanya. Dia bertanya tapi kok dia membetulkan. Ini ngetes sama Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Lalu yang keempat dia bertanya pada Rasulullah SAW, akhbirni an asyratisah. Lalu yang keempat kepada Rasulullah SAW dia bertanya, mata takumusah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah SAW sambil tersenyum menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu maksudnya. Maka laki-laki ini kemudian mengatakan, akhbirni an asratia, beritahukan kepadaku, beritahukan saja kepadaku tanda-tandanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antadidal ammatu rabbataha, akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Ya, para ulama ahli hadis menakwilkan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Ibu disuruh-suruh melayani kepentingan anaknya, menjadi pembantu di rumahnya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Anak memperlakukan ibu sebagai pembantu, pelayan, melayani kebutuhannya. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian tanda lain yang Rasulullah sebutkan dari kiamat telah dekat adalah tara rai'al ghanam al-masakin hufatan yaskununa fi makanin murtafi wa yatatawwaluna fil bunyan hatta 'ala fawqal jabal. Engkau akan menyaksikan orang-orang para pengembala kambing di tanah Arab ini, mereka miskin, tanpa alas kaki, telanjang dada, mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan gedung, bahkan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Subhanallah, tanda yang kedua ini kalau kita lihat Mekah dulu dihuni oleh para pengembala kambing yang tadi disebutkan Rasulullah SAW. Kebanyakan mereka membuka dada mereka, ya, tidak tertutup dengan kain pakaian mereka, hanya setengah saja. Kemudian mereka miskin tanpa alas kaki. Sekarang mereka tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan gedung hingga tingginya gunung kalah dengan gedung-gedung yang mereka bangun. Subhanallah, apa yang disebutkan Rasulullah SAW tadi melalui percakapan itu merupakan tanda-tanda terjadinya hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Tiba dalam hadis itu
Para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah, siapa laki-laki itu? Ternyata apa kata Rasulullah? Rasulullah kan bertanya, "Atadrina man huwa?" Apakah kalian tahu siapa laki-laki itu? Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat setelah sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Huwa Jibril atakum yu'allimu dinakum." Dia Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Subhanallah. Nah, para pemirsa, sahabat cintaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis tadi, Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Dan ternyata banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang Rasulullah SAW sebutkan. Bahkan sebagian besar tanda-tandanya pun ada di dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat akan terjadi, itu kalau kita lihat ada dua tanda. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda besar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda tadi, Rasulullah ambil 10 tanda besarnya. Dan ini para ulama membagi dua seperti tadi, tanda kecil dan tanda besar. Nah, tanda kecil pun dibagi dua oleh para ulama. Ada yang tanda kecil yang jauh, ba'id, ya, jauh dari kita, dan ada yang dekat ke kita. Tapi dia kategorinya tanda-tanda kecil. Dan tanda kecil ini jumlahnya bisa lebih dari 200 buah tanda. Ya. Tapi para ulama berbeda-beda dalam menentukan jumlahnya. Nah, adapun tanda-tanda besar itu Rasulullah SAW patok ada 10. Munculnya matahari dari barat, terbitnya matahari dari barat, dukhan, binatang melata yang akan berbicara pada manusia, jasasa. Kemudian munculnya Dajjal, lalu turunnya Nabi SAW, keluarnya Ya'juj Ma'juj, lalu 3 pembenaman daratan bumi bagian timur, daratan bumi bagian barat, tenggelamnya Jazirah Arab, dan munculnya api dari Yaman, dari lembah Aden menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Nah, terkait dengan tanda-tanda kecil, Rasulullah SAW sebutkan banyak. Bahkan jauh dari kita, tandanya yang pertama justru adalah diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Rasulullah SAW menjelaskan, "Bu'istu ana wasa'ah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Subhanallah, 14 abad yang lalu Rasulullah menegaskan, beliau diutus dengan kiamat itu seperti ini. Dan kita tahu tidak ada jari antara telunjuk dan jari tengah. Hari ini kita mau bilang apa? Mungkin kita bilang begini, antara kita dengan kiamat. Wallahu a'lam. Saya mengangkat, melipat jari tengah saya seperti ini. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tanda-tanda kiamat ada di depan kita, pintu gerbang kiamat sudah dibuka dan kita berada di depannya. Ya, itu dalam hadis yang sangat jelas. Ada di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi hafizahullah, atau dalam kitab Al-Musa fil Fitan wal Malahim karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, apa itu tanda-tandanya? Nah, ini adalah tanda-tanda yang dekat ke kita, tapi dia merupakan tanda kecil. Lebih dekat ke kita. Apa itu? Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang jujur didustakan. Sejujur apapun orang berbuat saat itu didustakan. Kata Rasulullah, jika itu terjadi, yakinilah kiamat, pintu gerbangnya sudah terbuka dan kita berada di depannya. Yang kedua, yang pertama yukadzabu fiha shadiq, kemudian yusaddaqu fihal kadzib. Dibenarkannya para pendusta, para pembohong. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yukhawwanu fihal amin. Orang-orang terpercaya, orang-orang hebat, orang-orang pakar disingkirkan, dihianati. Seolah-olah tidak ada ruang dan tempat bagi orang-orang yang baik, hebat, pakar, jujur, mampu untuk memimpin, untuk membantu mengembalakan umat. Yang keempat, wa yutamanu fihal khain. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi pemimpin kaum dan bangsa itu. Subhanallah. Ya, itu tanda yang keempat. Kemudian tanda yang kelima, wa yaqulu ruwaibidah, dan berkatanya para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah ruwaibidah?" Rasulullah SAW bersabda, "Alladzina yaquluna amrul ammah." Alladzina yaquluna amrul ammah. Orang-orang yang berbicara tentang urusan orang banyak, mengurus urusan orang banyak, tapi sebetulnya mereka tidak mampu. Hum juhala, hum sufaha. Mereka bodoh, mereka tidak mampu, tapi mereka tetap melakukan itu. Mengambil alih urusan orang banyak padahal mereka tidak mampu. Kenapa? Karena dibayar dengan dunia. Nauzubillahi min dzalik. 5 hal ini jika terjadi, maka itu tanda bahwa kiamat telah di depan kita.
pintu gerbangnya sudah terbuka dan kita berada di depannya. Nah, 5 tanda ini merupakan tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat yang dekat pada zaman kita. Ya. Adapun Rasulullah diutus, wafatnya Rasulullah SAW, hijrah Rasulullah ke Madinah, terbelahnya bulan, itu merupakan tanda-tanda kecil tapi yang jauh. Yang tadi itu dekat kepada kita. Nah, ada juga tanda dekat pada kita kiamat. Ada juga tanda dekatnya kiamat kepada kita, tapi ini kategorinya tanda-tanda kecil, namun dia menjadi penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar, yaitu diutusnya Imam Mahdi. Beliau adalah mujadid yang apabila datang, insya Allah akan memimpin kebangkitan Islam. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan ini dalam banyak hadisnya, kurang lebih ada 500 hadis, sehingga para ulama mengatakan hadisnya memiliki derajat mutawatir ma'nawi. Ya, kuat sekali untuk wajibnya kita imani. Bahkan para ulama ahli hadis sepakat mereka yang tidak menerima hadis tentang Imam Mahdi sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Ya. Karena ada banyak hadis, 500 buah hadis. Dan tidak kurang dari 26 kitab-kitab hadis dan tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis ini tentang Imam Mahdi. Artinya mutawatir. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis meriwayatkannya. Subhanallah. Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, dan sebagainya. Sunan Ad-Darimi bahkan. Nah, siapakah Imam Mahdi ini? Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun," andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. La tawalallahu dzarikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Wa ismu abihi, ismu abi sama dengan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardo kistan wa adlan kama muliyat zulman wa jawran. Dia akan memenuhi dunia dengan kesejahteraan, keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi penuh dengan kezoliman dan kesemena-menaan, kejahatan di mana-mana. Nah, berarti Imam Mahdi ini penting untuk datang dan penting untuk kita imani. Untuk menyelesaikan permasalahan dunia yang susah diselesaikannya, kecuali beliau, dan boleh diistilahkan Allah ya di antara rukun Hajar Aswad dengan makom Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengislahnya menjadi Imam Mahdi. Artinya beliau bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Al-Mujadid, pembaharu. Nah, subhanallah. Munculnya Imam Mahdi ini merupakan penghubung antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Nah, adapun tanda-tanda besar ada 10 yang Rasulullah sebutkan langsung. Sebagaimana di dalam hadis dari Huzaifah bin Usaid, saat itu mereka sedang berkumpul, para sahabat, di tengah-tengahnya ada Huzaifah bin Usaid. Mereka berbicara tentang sesuatu, Rasulullah mendengarnya dari kamar beliau, lalu beliau keluar dan bertanya, "Mada tadzakartum?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Huzaifah bin Usaid mewakili para sahabat menjawab, "Nahnu natadzakaru sa'ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Bilakah kiamat terjadi? Maka Rasulullah SAW menegaskannya, "La taqumu sa'atu hatta tara asyra ayatin." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tandanya. Nah, Rasulullah sebutkan yang besar itu ada 10 ya. Tanda besar itu ada 10. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat, yang kedua dukhan, kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam. Kemudian munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada umat manusia. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima turunnya Imam Mahdi. Yang kelima turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam Yajuj Ma'juj. Yang ketujuh tenggelamnya bumi bagian barat, kemudian bagian timur, dan yang kesembilan tenggelamnya Jazirah Arab, dan yang ke-10 api menggiring manusia dari timur hingga ke barat dan muncul dari lembah Aden. 10 tanda besar tadi, kata Rasulullah SAW, apabila salah satunya muncul, maka itu akan menjadi penyebab munculnya tanda-tanda yang lain, dalam arti
kedatangannya, kemunculannya seperti tasbih. Yang ketika terputus talinya, begitu bulir yang pertama jatuh, maka bulir-bulir yang lain akan jatuh mengiringi tadinya. Artinya sangat dekat jarak kemunculan dari tanda yang pertama ke tanda yang kedua, kepada tanda yang ketiga, sampai tanda yang terakhir. Nah, para pemirsa, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah SWT. Menariknya, terkait dengan penghubung tanda besar dan tanda kecil ini, yaitu Imam Mahdi. Ini Rasulullah SAW sebutkan akan muncul pembaharu ini setiap 100 tahun sekali. Ya, 100 tahun sekali. Pembaharu. Sebagaimana hadis di dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dibahas dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seorang yang akan memperbaiki agamanya. Ya. Subhanallah, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Nah, para sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam fakta sejarah, umat Islam yang terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani. Dan Turki berakhir di 3 Maret 1924 menurut catatan sejarah. Dan pembaharu reformis ini, kata Rasulullah SAW, akan muncul setiap 100 tahun sekali. Andai saja angka 100 tahun ini kita ambil, lalu kita tambahkan kepada angka berakhirnya Turki Utsmani 1924, tentu akan melahirkan angka 2024. Saat ini, di mana saya berbicara, kita sudah berada di awal 2 bulan pertama di tahun 2024. Apakah di tahun ini Islam akan bangkit dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita? Wallahu a'lam bishawab. Islam bangkit itu pasti. Apakah Islam bangkit tahun ini? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika Islam bangkit, pastikan kita menjadi pelaku kebangkitan Islam itu dan berada di garda terdepan, bukan penonton. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menyikapi tanda demi tanda yang muncul di zaman kita ini. Jikapun kita mengalaminya, apakah tanda kecil, terlebih tanda besar, Masya Allah. Allah menguatkan iman Islam kita, dan Allah memposisikan kita berada bersama hamba-hamba yang terbaik, sehingga kita bisa berkesempatan untuk menzahirkan Islam di akhir zaman ini, atau mungkin kita berakhir dalam kehidupan husnul khotimah. Amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Baikuni mengajak barangkali para hamba Allah siap untuk berkontribusi membantu syiar Quran Project. Ya, silakan diklik link di deskripsi dan mudah-mudahan upaya ini menjadi wasilah kita bisa pulang dengan bahagia. Semoga Allah meridai kita. Mohon maaf apabila kekurangan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Saya Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram, kok jadi harum? Tadinya harum, kok jadi haram? Bingung! Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation.
5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Hallo Leute, ich bin Haramita, ich wohne jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Rina Kumala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, belajar Al-Quran menjadi begitu mudah. Dan kapanpun. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya. Hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.